Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Siti Hajah binti Abdul Rahim. Nombor matrik 054876. Okey, saya akan menerangkan dalam video kali ini tentang teori sembelihan. Okey, kita lihat yang pertama iaitu dalil sembelihan. Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang bermaksud diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging khinzir dan daging haiwan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Okey, kita lihat kepada apa maksud sembelihan. Sembelihan bermaksud menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan cara memutuskan urat halkum dan juga urat marih dengan menggunakan alat yang tajam berserta niat lillahi ta'ala. Okey, seterusnya kita lihat kepada apa itu urat halkum dan apa itu urat marih. Urat halkum ialah saluran pernafasan dan urat marih adalah saluran makanan. Boleh dilihat pada gambar yang tertera. Okey, pada gambar lembu ini, di sini urat halkum dan ini urat marih dia. Kemudian sebelahnya adalah urat marih dan urat halkum bagi ayam. Okey, seterusnya kita lihat kepada hukum sembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib bagi semua binatang yang halal dimakan kecuali ikan dan juga belalang. Okay, daging binatang yang halal dimakan yang tak disembelih mengikut syarak akan menjadi bangkai dan bangkai itu haram dimakan. Seterusnya kita lihat kepada rukun dan syarat sah sembelihan. Okay, rukun yang pertama adalah penyembelih. Syarat sah bagi penyembelih ni adalah Islam ataupun ahli kitab dan juga bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Maksudnya jika penyembelih ingin melakukan sembelihan, dia tak boleh hadir dalam ihram haji ataupun umrah. Yang kedua adalah rukun yang kedua adalah binatang yang disembelih. Okey, syarat bagi binatang yang disembelih, yang pertama binatang yang halal dimakan. Tak boleh sembelih binatang yang tak boleh makan lah, macam binatang buas. Okay. Yang kedua, syarat kedua adalah putus semua saluran pernafasan dan saluran makanan. Yang ketiga, masih hidup, yakni hayat mustaqirah ketika penyembelihan dilakukan. Dan yang keempat adalah mati akibat sembelihan yang dilakukan ke atasnya, bukan mati kerana perkara lain. Okay. Rukun yang ketiga adalah alat sembelihan. Syarat bagi alat sembelihan adalah setiap benda tajam yang boleh memutuskan saluran pernafasan dan saluran makanan kecuali kuku, tulang dan gigi. Ini kerana ada hadis yang melarang penggunaan ini. Seterusnya kita lihat kepada perkara-perkara sunat semasa sembelihan. Ada banyak perkara, antaranya ialah menyebut nama Allah ketika permulaan sembelihan, sekurang-kurangnya menyebut bismillah. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, memalingkan binatang sembelihan di atas rusuk kiri, menghadapkan leher binatang iaitu tempat saluran pernafasan dan saluran makanan ke arah kiblat. Seterusnya, menggunakan alat sembelihan yang paling tajam. Seterusnya, menyembelih dengan tangan kanan. Dan yang terakhir, memotong urat wadajain, iaitu dua urat yang berada berdekatan dengan saluran pernafasan dan saluran makanan yang terletak di kiri dan kanan leher supaya binatang cepat mati. Ini antara perkara-perkara sunat semasa sembelihan. Okey, seterusnya saya ada lampirkan di sini contoh video sembelihan. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan menyembelih ayam, sekaligus sebagai tutorial penyembelihan ayam. Singkat saja, menyembelih ayam ini sebetulnya tidaklah sulit, ya, sangat mudah. Namun tidak semua orang berani. Bukan tidak berani menyembelihnya, mungkin tidak berani melihat darahnya. Nah, untuk menyembelih ayam ini, yang pertama kita bedakan ayam jantan dan ayam betina. Kalau ayam betina itu lebih mudah, ya. Tapi kalau ayam jantan itu di sini ada urat, nanti di lehernya ini ada dua urat. Ini kalau ayam jantan begitu uratnya terpegang begini, nah ini langsung jangan dilepas lagi, karena kalau dilepas dia bisa bergeser dan bisa mengarah ke dalam, sehingga nanti ketika dipotong bisa jadi uratnya itu tidak terputus atau sulit memotongnya. Tapi kalau ayam betina itu tak masalah, nah, lebih mudah ayam betina. Kemudian untuk ayam jantan ini
dalam praktek menyembelih, pertama kita arahkan ke arah kiblat, ya. Terus kita upayakan jangan sampai kakinya ini nanti diikat. Kalaupun diikatnya harus dilepas dulu. Terus ayam-ayam yang lain itu yang akan mendapat giliran disembelih, maka jauhkan dari tempat penyembelihan ini. Berikutnya, yang paling penting dari penyembelihan ini adalah alat yang kita gunakan, ya. Pisau ini harus pisau yang tajam betul, jangan sampai yang bergerigi, karena itu termasuk salah satu tuntunan syariat Islam, harus tajam, ya, pisaunya atau parangnya harus tajam. Nah, kemudian syarat-syarat menyembelih ini antara lain kita membaca doa, membaca bismillah, ya, minimal bismillah. Tapi kalau mau lengkap ya bismillah, kemudian sholawat, dan kita membaca takbir. Terus kalau sembelihan yang dihalalkan secara syariat adalah sembelihan kaum muslimin dan juga ahli kitab, yaitu agama yang beragama samawi, ya, ahli kitab. Tapi untuk sembelihan selain itu maka dalam syariat kita dikatakan tidak sah. Nah, oleh karena itu kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian yang berprofesi atau yang punya keinginan satu saat menyembelih ini, hendaknya memperhatikan beberapa hal yang kami sampaikan tadi, di samping hal-hal lain yang mungkin bisa dipelajari dari keterangan-keterangan yang ada di kitab-kitab ataupun di buku-buku agama. Baik, kita ini bukan ini memang menyembelih untuk acara tasyakuran, makanya ini nyembelihnya nyembelih betulan nih, ya, bukan nyembelih untuk hanya sekedar diperlihatkan, tidak, ya. Ini kita dulu. Oke, sana kiblatnya sebelah sana. Nah, makanya ini. Ya, sedang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung buang buku. Ya, kemudian ayam yang sudah disembelih, ya, itu hendaknya nanti diambil ketika benar-benar sudah mati, sehingga jangan sekali-kali diambil ketika dia masih meregang nyawa atau belum mati, ya. Habis disembelih kadang-kadang ada yang berlari. Nah, kalau ada yang berlari itu, kalau petua orang tua dulu tuh, nah, ininya pisaunya itu tancapkan aja ke tanah begini. Nanti tak lama dia akan jatuh sendiri. Nah, itu saja mungkin, semoga